Pengkhianat pembunuh. Pengkhianat seperti ini pantas dihukum mati dengan cara yang kejam, tidak layak dikasihani. Kau tahu berapa banyak rakyat Longguo yang kau bunuh? Aku tidak. Keluarga yang bersekongkol dengan musuh, melarikan diri dari medan perang, menyebabkan garis depan jatuh. Dan kau, Yang Yushuang, menyamar sebagai pria untuk masuk ke tentara. Sekarang, semua kejahatanmu dihitung bersama. Ada yang ingin kau katakan? Keluarga kami penuh dengan kesetiaan. Tidak ada pengkhianatan. Jenderal, orang itu adalah dewa perang Longguo. 7 putra keluarga yang hari ini membunuh begitu banyak orang. Aku akan menyiksamu satu persatu sampai mati, membuatmu punah. Potong tangan dan kaki domba berkaki 2 ini. Dewa perang ini ternyata cantik juga, tangkap dia untukku, saudara-saudara. Malam ini kalian bisa bersenang-senang. Aku baik-baik saja. Adik ke-6, pergilah duluan. Lalu bagaimana dengan kalian? Aku dan kakak pertama akan menahan mereka. Cepat kembali laporkan situasi musuh, lindungi Kaisar. Dan rakyat Longguo. Tidak, mati bersama. Awalnya kau menyamar sebagai pria untuk masuk ke kemiliteran, itu sudah melanggar aturan. Sekarang, kau diusir. Bukankah kita sudah berjanji untuk mati di hari yang sama? Bawa kembali informasi musuh, perintah militer adalah mutlak. Patuh. Keluarga yang hidup sebagai pahlawan, mati sebagai pejuang. Jalan ini tertutup, serang, bunuh. Masih berani membantah bawa orang itu ke sini. Berani sekali berani di hadapan Kaisar. Diam. Paduka, dia menyamar sebagai pria untuk masuk ke tentara, hamba berpendapat. Harus dihukum mati. Aku suruh kau diam, tidak mengerti? Lepaskan dia, berikan baju besi untuk jenderal. Cepat bangun. Dalam pertempuran ini, 7 putra keluarga yang pergi. Hanya 1 yang kembali, aku sebagai Kaisar Longguo. Bukanlah orang yang takut mati. Kaisar menjaga gerbang negara, Raja mati untuk negara, hari ini. Aku akan memimpin sendiri. Berperang untuk negara. Tenang, aku akan memberitahu seluruh dunia. Kau adalah permaisuri saat ini. Aku pasti akan membuatmu dan putri kita Emulan hidup bahagia. Baik. Bunuh mereka semua. Kau membunuh 6 putra keluarga yang aku akan menuntut balas. Apakah kau melihat seorang gadis kecil? Ada tanda bulan sabit di belakang leher. Tidak, tidak. Apakah kamu melihat seorang gadis kecil? Apakah kamu melihat seorang gadis kecil? Di lehernya ada tanda bulan sabit. Sepertinya ada tanda bulan sabit di belakang leherku. Nona, jangan pedulikan wanita gila itu. Apa maksudnya? Dia menderita gangguan jiwa, setiap hari mengulangi kalimat yang sama. Benar, benar, putrinya hilang 15 tahun yang lalu. Hingga membuatnya tidak waras. Kasihan juga orangnya. Aku harus menemukan putriku. Mungkinkah? Mungkinkah kamu? Bukankah kamu ingin ikut kompetisi Dewa Perang? Kenapa kamu peduli dengan orang-orang rendahan ini? Putrinya hilang. Apakah kamu melihat seorang gadis kecil? Di belakang lehernya.
Wanita gila, minggir sana. Apa yang kamu lakukan? Mulan, lihat orang seperti ini. Sembuh pun masih ngiler. Sudah, jangan buang waktu. Cepat ikut seleksi Dewa Perang. Aku mengerti. Jangan sampai aku melihatmu lagi, minggir. Banyak orang tidak berguna, bahkan tidak bisa menemukan sepasang ibu dan anak. Paduka Ampinaila, selama ini Paduka mengirim banyak orang untuk mencari Jenderal Yang dan putrinya, tapi tidak ada kabar. Apa gunanya kalian bagiku? Paduka, izinkan hamba berbicara terus terang, mungkin mereka sudah meninggal. Hidup harus melihat orangnya, mati harus melihat jasadnya. Paduka, demi wanita ini, seumur hidup tidak menikah, untuk apa? Paduka, demi Nadi Naga, lapor. Hamba melapor, ada yang menemukan seorang wanita gila. Wajahnya sangat mirip dengan Jenderal Yang. Apa? Wanita ini ternyata tidak mati. Cepat, cepat, cepat. Semua orang dengarkan perintah, 100.000 pasukan bergerak. Ikut Paduka keluar istana untuk menyambut ibu negara. Maafkan. Selamat Yang Emulan berhasil mengalahkan lawan. Dia akan mendapatkan tombak Dewa Perang, mewakili negeri Naga di kompetisi global. Mengalahkan para petarung dari berbagai negara. Tombak Dewa Perang adalah peninggalan ibu, aku harus mengambilnya sendiri. Yang Emulan adalah peserta favorit seleksi Dewa Perang. Dia pasti akan menjadi juara, Sangat mirip, benar-benar sangat mirip. Yang Emulan, bahkan namanya sama. Mungkinkah dia? Dewa Perang, asalkan aku menjadi Dewa Perang. Aku akan punya kesempatan menemukan ibu. Tunggu, kita tantang dia. Inilah petarung terkuat dari Xiao Weo. Lei Long. Manusia otot iblis. Wu Kang. Apa di negara naga tidak ada laki-laki? Sampai seorang wanita. Bisa jadi Dewa Perang? Tombak Dewa Perang hanya pantas kami gunakan. Pertunjukan akan segera dimulai. Aura pembunuhannya sangat kuat. Wanita hanya pantas mencuci baju, memasak, dan melayani pria. Jerikan indah di sini, benar-benar memelukan. Siapa bilang wanita tidak sehebat pria? Di negara naga kami bahkan ada pahlawan wanita dari Yang Men. Yang Wushuang adalah Dewa Perang periode sebelumnya. Sayangnya menghilang dalam pertempuran sengit 15 tahun yang lalu. Hanya Dewa Perang sejati yang bisa menggunakan tombak Dewa Perang. Kalian tidak pantas. Aku tidak boleh membiarkan tombak Dewa Perang ibu jatuh ke tangan orang asing. Aku menantangmu, berani terima? Jangan banyak bicara, seperti bukan laki-laki. Kau cari mati. Sejak dulu wanita rela berkorban, tak harus jenderal seorang pria. Lucu sekali, kalah dari seorang wanita, cepat minggir. Negara naga memiliki lagi seorang pahlawan wanita yang muncul tiba-tiba. Bahkan gerakannya mirip sekali dengan Liu Mei. Tak tahu malu. Kau melanggar aturan. Kalian curang, menggunakan senjata tersembunyi. Kau seperti belalang mengangkat kaki, wanita hanya alat reproduksi. Pahlawan wanita yang men yang kalian sebut, apa itu kuat? Mereka hanya pecundang yang kabur, yang hadir di sini. Sama sekali tidak ada yang kuat. Omong kosong, keluarga yang kami adalah yang terkuat. Bahkan jika 7 orang keluarga yang menyerang bersamaan, tidak akan bisa mengalahkanku. Keluarga yang berani kau hina. Siapa lagi yang berani bilang wanita tidak sehebat pria? Negara naga, tak ada lagi yang kuat. Liu Mei, anak ini sangat mirip denganmu.
Aku menyerah, aku tidak bisa mengalahkanmu. Siapa lagi yang berani bilang wanita tidak sehebat pria? Aku juga ingin menjadi jenderal besar seperti kakak-kakakku. Selamat kepada Yang Mulan yang kembali mengalahkan lawannya. Lagi yang benar-benar sampah. Kalah dari seorang wanita. Mulan, juara turnamen ini pasti kau. Minum air dulu, istirahat sebentar. Jeng Chun, kau baik sekali. Tentu saja aku baik padamu. Setelah minum obat biusku, kau pasti mati. Ibu, jika aku menjadi dewa perang naga, apakah ibu akan bangga padaku? Sepertinya tidak ada yang berani menantang Yang Mulan. Maka aku umumkan. Tunggu. Aku tidak terima. Ayo, Orang ini datang dengan niat jahat. lagi. Bagus. Anak ini berbakat, bisa dibina menjadi pilar negara. Madelah kau. Tidak. Aku kenapa begini? Obat bius mulai bekerja. Asal dapatkan tombak dewa perang, dunia ini pasti milik keluarga Li. Bagus, bagus. Apa obat ini benar-benar manjur? Tenang saja, tuan muda. Kali ini kau pasti kalah olehku. Yang Mulan, kau yang selalu bersikap dingin padaku. Aku akan menginjakmu dan membuatmu tunduk padaku. Tidak baik. Kurang ajar. Atas dasar apa kau naik ke panggung? Peraturan pertandingan melarang penggunaan senjata tersembunyi. Kalian berulang kali melanggar aturan. Aturan kalian tidak berarti apa-apa bagiku. Aturan ditentukan oleh yang kuat. Omong kosong. Aku harus melindungi anak ini. Tombak dewa perang tidak boleh direbut oleh orang asing. Kali ini aku menang. Jika tidak, Kailan, Reima Isekelai. Lebih baik aku ikut. Konon Wuchang menyatu dengan pedangnya. Bahkan tanpa senjata pun bisa melukai orang. Jenderal Yang, bagaimana kalau kita duel 2 lawan 2 untuk menentukan pemenang? Jika takut, mengakila kala dan minggir sekarang. Baik, aku terima tantanganmu. Wuchang dijuluki pendekar pedang terkuat. Kalian kali ini pasti hancur. Asal dapatkan tombak dewa perang, keluarga Li akan menguasai dunia. Bikin kaget saja. Pernah lihat seorang gadis kecil? Di belakang lehernya ada tanda berbentuk bulan sabit. Dasar wanita gila berani masuk ke sini. Pernah lihat anakku? Tidak ada. Anakmu sudah mati. Anak sendiri saja tidak bisa jaga. Untuk apa kau masih hidup di dunia ini? Anakmu dibunuh olehmu sendiri. Tidak. Tidak mungkin. Cepat pergi. Jangan ganggu urusanku. Berani menggangguku. Kira kau siapa? Perintah tentara tak boldai bacon. Ebyo, Ini di mana? Apakah aku selama ini kehilangan ingatan? Aku tahu siapa diriku. Nak, lakukan sesuai kemampuan. Jangan memaksakan diri. bahkan mati pun aku akan mengalahkan mereka. Aku harus memenangkan pertandingan ini, mempertahankan tombak dewa perang. Kalau kalah jangan salahkan kami, jangan banyak bicara, hadapilah.
Ini legenda, mengumpulkan energi menjadi pedang. Mengubah telapak tangan menjadi pisau, menyerahlah, aku akan membunuhmu. Kamu berhayal, terlalu kuat, pantas disebut pendekar pedang terhebat. Jika bukan karena jenderal besar terluka saat itu, pasti bisa mengubah situasi. Tapi sekarang, bagus sekali, bagus sekali. Putriku bernama Yang Mulan. APA, Mulan adalah putrimu? Kamu mengenalnya? Kamu tahu di mana dia? Pengawal, user wanita Hila ini. Jangan, katakan padaku di mana Mulan. Kamu telah ya? Putrimu sudah lama meninggal. Lebih baik temani aku melihat, jenderal besar penjaga negara itu dipukuli seperti anjing terlantar di tanah. Kakak, Keluarga yang hidup sebagai pahlawan, mati sebagai pejuang. Jalan ini tertutup, bunuh. Tidak lama lagi, seluruh negeri naga akan menjadi milik keluarga Li. kakak, kamu masih hidup. Ini benar-benar sangat baik. Bangunlah sampah. Kamu hanya segitu. Aku akan membunuhmu. Jika ingin mengambil tombak dewa perang, langkahi dulu mayatku. Minarelai. Kamu bukan lawanku, jika dia mendapatkan tombak dewa perang. Rakyat tak terhitung akan menderita. Lebih baik mati berperang daripada menyerah. Kakak, Berhenti, berhenti. Jangan lanjutkan, bisa berakibat fatal. Sepertinya akan kalah. Aku tidak kalah, aku tidak kalah. Aku harus mempertahankan tombak dewa perang. Keluarga yang sisa, rela berkorban untuk negara. apakah dia Mulan? Energi mengalir ke dantian. Ini. Energi mengalir ke dantian, kaki terkunci, lutut terentang, kokoh seperti gunung. Mulan, dengarkan, ada negara baru, ada keluarga. Saat negara dalam bahaya, kita wanita juga punya tanggung jawab. Bisa maju, menopang separuh langit. Berbakti pada negara, APA yang tidak berani dilakukan? Berkorban demi negara, menganggap kematian seperti pulang ke rumah. Tombak dewa perang sekarang milikku. Dulu, 100.000 pasukan keluarga yang gugur di medan perang. Seluruh keluarga setia, selama masih ada satu orang yang hidup. Pasukan keluarga yang ada di sini. Cepat lihat, tombak dewa perang bereaksi, itu pertanda dewa perang sejati muncul. Siapa lagi yang berani? Mulai hari ini, akulah dewa perang baru. Kalian semua pengecut, tidak tahu hidup mati. Aku belum kalah. Sebelum menemukan ibu, aku tidak akan menyerah. Siapa yang berani menyentuh keluarga yang mati? Tombak datang. Kenapa langit tiba-tiba gelap?
Kabarnya tombak Dewa Perang memilih tuannya. Ternyata benar. Ternyata dialah Dewa Perang sejati. Teman lama, sudah lama tidak bertemu. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kenapa wanita gila ini malah merusak segalanya? Bahkan mencuri tombak Dewa Perang. Bagaimana bisa dia? Dia, di lehernya ada tanda berbentuk bulan sabit. Sepertinya ada tanda bulan sabit di belakang leherku. Nona, jangan pedulikan wanita gila itu. Apa maksudnya? Dia sakit jiwa, selalu mengulangi kalimat itu setiap hari. Kamu, adik keenam? Siapa yang menghina negaraku, pantas mati. Siapa yang menghina keluargaku, pantas mati. Tiada ampun. Kamu curang, turnamen Dewa Perang tidak boleh menggunakan senjata. Mengalahkan kalian tidak perlu sampai menggunakan tombak Dewa Perang. Ayo, Tidak tahu diri. Bagus, pukulannya mantap. Bagaimana mungkin? Cepat selidiki latar belakang wanita gila ini. Jangan sampai buruan yang sudah di mulut lepas lagi. Biarkan aku yang menangani. Bersiaplah mati. Sepertinya dia ingin membunuh. Kekuatan Wuchang sangat dalam, jurus pamungkasnya ini. Sulit untuk ditahan. Tidak baik. Bagus, pukulannya. Kamu juga biasa saja. Bukannya sangat sombong? Cepat menyerah. Akulah Dewa Perang, sejati dari negara naga. Lepaskan adik keenam. Kalian hanya semut kecil. Setelah aku mendapatkan tombak Dewa Perang, kalian tidak akan bisa lari. Dia ingin mencuri tombak Dewa Perang. Dia mengambil keuntungan saat orang lain dalam kesulitan. Sungguh terlalu sombong, Wu Shuang. Cepat bangun. Mulai sekarang aku adalah pemilik tombak Dewa Perang. Tidak mungkin. Tombak naga ini benar-benar memilih tuannya. langit cerah, matahari dan bulan bersinar terang. Semesta yang agung. Energi positif abadi. Apa yang terjadi? Di wilayah Longguo, dewa dilarang lewat. Liu Mei kembali, dia sudah pulang. Lawan dulu aku kalau berani. Aku akan membunuhmu. Tidak puas. Ilmu silent yang sangat kuat. Bagaimana bisa kamu menjadi sekuat ini? Aku tidak mau datang lagi. Kakap. Tidak malu lagi? Tak disangka Longguo punya petarung sehebat ini. Itu pun masih seorang wanita. Kalian kalah dari wanita. Memalukan. Selanjutnya aku akan bertarung denganmu hari ini. Tak hanya menentukan siapa yang lebih unggul. Liu Mei jangan nekat, cepat turun, gerakannya sangat bengis. Telapak tangan berubah menjadi pisau, membunuh tanpa terlihat. Kamu bukan lawannya. Aku tahu dia kuat. Kenapa? Kamu mau jadi pengecut? Pertarungan ini antara kamu membunuhku. Bagus, Wuchang cepat habisi dia. Kemudian satu langkah. Ayo. 10 keberhasilan saya. Bersiaplah mati. Tinju yang dia bawang. Jurusan tinju yang sangat kuat, sepertinya Longguo hari ini belum tentu kalah. Ini adalah jurus tinju warisan leluhur keluarga Yang. Liu Mei benar-benar berhasil menembus. Dia ternyata menguasai jurus keluarga Yang. Keluarga yang punya penerus, bagus sekali. Tidak mungkin, aku tidak akan kalah. Jurusan ini mengandung 20 tahun kekuatanku. Sanggupkah kamu menahannya? Hancur.
Apakah ini kemenangan? Longguo menang, ternyata menang. Setelah kompetisi yang luar biasa, selamat untuk pemain ini menjadi Valkyrie. Sayal. Dia akan mewakili Longguo di pertandingan global. Saudaraku, kau baik-baik saja. Liu Mei, 3 hari lagi kamu akan mewakili Longguo. Berpartisipasi dalam kejuaraan Valkyrie Global. Harus membanggakan keluarga Yang. Lukamu parah, jangan bicara dulu. Yang penting kamu baik-baik saja, jangan pedulikan aku. Kali ini biar aku yang melindungimu. Adik keenam, benar-benar kamu? Aku tadi pikir sedang bermimpi. Kakak, selama bertahun-tahun ini aku sangat merindukanmu. Yang penting masih hidup. Oh ya, kakak. Di mana kakak kedua? Cia. Aku tidak bisa melindunginya. Ini, bukan salahmu. Adik keenam sudah besar. Oh ya, aku tadi melihat seorang gadis. Sepertinya Mulan. Adik, kamu bilang anak itu adalah Mulan? Ya. Aku melihat tanda bulan sabit di belakang lehernya. Kenapa dia menghilang? APA. Aku belum sempat memastikannya. Dulu aku menitipkan Mulan kepada Yang Lao. Sekarang, seharusnya usianya sudah sebesar itu. Aku melihat sedikit bayanganmu di dirinya. Bibit yang bagus. Mungkinkah dia benar-benar Mulanku? Tuan. Yang Lao. Tuan, hamba tua ini akhirnya bertemu denganmu. Yang Lao, di mana anak perempuanku? Di mana Mulan? Tenang, Tuan. Putri kecil sekarang sudah dewasa. Ini benar-benar sangat baik. Selama bertahun-tahun ini, kenapa kamu tidak membawa Mulan menemuiku? Jenderal salah paham, ini semua karena Perdana Menteri Li. Untuk menghindari pemburuannya. Selama ini aku dan putri kecil hidup bersembunyi, saling bergantung. Dia lagi. Dulu dia yang memfitnah keluarga Yang. Adik, tadi kamu terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Aku baik-baik saja, Yang Lao. Cepat bawa aku menemui Mulan. Tuan jangan buru-buru, tunggu sampai kondisi tubuhmu pulih. Aku akan segera mempertemukan kalian. Tidak, Yang Lao, bawa aku menemuinya sekarang. Tuan, adik. Putri kecil. Hari ini ada hal yang sangat penting untuk kukatakan padamu. Yang Lao, katakanlah. Di atas ini adalah altar ibumu. Aku ingin memberitahumu, dia masih hidup. Benarkah? 15 tahun ini. Dia terus mencarimu dengan susah payah, hanya saja hamba ini tidak berguna. Tidak bisa mempertemukan kalian lebih cepat. Tidak apa-apa, Yang Lao. Cepat katakan di mana ibuku, aku ingin segera menemukannya. Jangan terburu-buru, Tuan kecil. Sekarang aku sudah bertemu dengan Tuan. Hari ini, aku akan mengatur pertemuan kalian. Sangat bagus. Keluarga Yang kami, seluruhnya setia dan berani, rela mengorbankan nyawa. Untuk negara. Lihat ini, lukisan ini. Aku menemukan ibumu melalui ini. Kalian siapa? Kamu. Kalian bekerja sama. Benar, Yang Mulan. Ikutlah dengan kami dengan patuh, aku masih bisa membiarkanmu hidup. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin menyiksamu sampai mati, menjadi anjing di sampingku. Jangan harap bisa membawa tuan kecilku. Mulan, siapa ini? Bukan urusanmu, Li Zhengchun. Apakah kamu yang mengacaukan turnamen pemilihan Dewa Perang? Cerdas sekali, memang aku yang memberimu obat bius, bagaimana?
Rasanya dikalahkan, lumayan kan? Mencintai yang menguntungkan negara, membenci yang merugikan negara. Li Jingchan, bajingan. Kamu bahkan mengkhianati negara untuk keuntungan pribadi. Lalu apa? Anjing. Yang Mulan, Jangan diberi muka malah tidak tahu malu. Datang. Humph. Jika ingin membawa tuan kecil, lewati aku dulu. Yang Lao, kamu tidak perlu seperti ini. Tuan Kessel. Yang Mulan. Kamu benar-benar memelihara anjing tua yang setia ya, kamu. Li Zhengchun, kamu mencari mati. Serang. Tuan Kessel. Lari cepat. Hentikan dia. Sampah tidak berguna, ikut aku mengejar. Mulan, aku sudah bilang sebelumnya. Kamu tidak bisa melarikan diri dari telapak tanganku. Jauh dariku, pergi. Aku justru suka dengan sikap keras kepalamu ini. Mulan, di sini hanya ada kita berdua. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Dasar pelacur, diberi muka malah tidak mau. Hari ini aku akan menghabisi kamu. Di mana Yang Lao dan Mulan sebenarnya? Jangan buru-buru, mereka ada di depan. Berhenti, brengsek. Suara ini terdengar sangat familiar. Sifat buru-buru gadis ini masih belum berubah. Hari ini bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Berhenti, brengsek. Masih belum mau menuruti aku? Pergi sana. Wangi sekali. Kalau bajumu kusobek, pasti lebih wangi. Kamu lagi, kemarin merusak rencanaku. Aku belum menghitungmu, hari ini malah berani datang sendiri. Diam. Ayahku adalah Perdana Menteri Li, berani kamu. Aku tidak peduli ayahmu siapa. Di siang bolong berani mengganggu gadis baik-baik. Kamu sedang mencari mati. Ganggu aku buat kamu tidak bisa pulang dengan selamat. Kamu. Kamu cantik sekali, aku akan membunuhmu. Nak, kamu tidak apa-apa? Kamu? Bagaimana kamu? Bisa berdiri? Terima kasih sudah menyelamatkanku lagi. Apa yang brengsek ini lakukan padamu? Aku mohon, tolong selamatkan. Kamu lagi? Baru selesai menghadapi orang tua yang menyebalkan, sekarang datang lagi wanita gila. Sayalan. Kamu bilang orang tua apa? Anjing tua saja, tidak worth dibicarakan. Lebih baik kamu tahu diri. Kalau tidak, nanti kamu mati lebih buruk darinya. Sekarang akan kubunuh kamu untuk membersihkan masyarakat. Mari sana. Kamu bilang orang tua itu di mana? Aku tidak membunuhnya. Katakan, cepat katakan, di mana orang tua itu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu mau bilang atau tidak? Hari Kinam, ada APA ini? Kakak, tolong jaga gadis ini untukku. Aku akan menyelamatkan Yang Lao dulu. Dia. Gadis ini benar-benar. Penggawal. Cepat bawa nona ini kembali ke kediaman jenderal untuk diobati. Yang lain semua dibawa kembali untuk diinterogasi. Ini adalah perintah jenderal.
Yang Lau, maaf aku terlambat. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Yang, kamu sudah bangun. Tuan, Tahan sebentar, ini akan segera berakhir. hamba pantas mati, Tuan. Ini akan segera berakhir. Jangan selamatkan aku lagi. Tidak, kamu harus bertahan hidup. Tuan. Nona Castle. Dia masih hidup, masih hidup. Yang, Kakak keenam, apa yang terjadi? kakak, apa yang harus kulakukan? Anakku, Yulanku. Sekarang yang sudah tiada, semua petunjuk hilang. Yulanku. Kamu di mana sebenarnya? Tenang, kami akan menunggu di sini. Begitu Mulan kembali, kita bisa segera bertemu. Anak yang kamu selamatkan tadi, lukanya sangat parah. Kakak, aku curiga merekalah yang membunuh Yang. APA. Mungkin mereka sudah terlalu liar, tidak takut hukum. Jika tidak bertemu kita, aku yakin lebih banyak rakyat akan menjadi korban mereka. Aku rasa anak itu mungkin Mulan. Kakak keenam, aku akan menyelidiki identitas anak itu tidak lama lagi. Mulan akan kembali. Hanya saja, aku khawatir dia tidak bisa menerima kepergian Yang. Lapor, Jenderal, bawahan ada kabar darurat. Ada kabar Mulan. Jenderal, kelompok yang ditangkap dibawa oleh Perdana Menteri Lee. Ternyata kabar tentang kedatangan orang dari ibu kota benar. Gadis itu juga hilang. Apa? APA? Kalian benar-benar. Bahkan satu orang pun tidak bisa dijaga. Kakak, kamu harus menemukan gadis itu. Sampaikan perintahku, kerahkan semua prajurit di kota untuk mencari. Kita harus menemukannya. Ini di mana ya? Yang, Cepat lari. Kamu bagaimana? Bisa berdiri tidak? terima kasih, terima kasih. Kamu menyelamatkanku lagi. Apa yang dilakukan bajingan ini padamu? Aku mohon, selamatkan. Kamu lagi. Mungkinkah dia? Tidak, aku harus menyelamatkan Yang, menemukan ibu. Wushuang benar-benar ada di kota ini. Dragon Lord, Lady Bang Tunggu, Ibai Dan Ling 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 Pasukan Panggul Detong, Baru mencari Ratu. Pasukan besar datang terlalu lambat. Kita harus cepat. Nona, kamu baik-baik saja? Wajah Nona ini terlihat familiar. Aku baik-baik saja. Perni, cepat pergi. Jangan kurang ajar. Kalian orang luar, ya? Benar, kami dari kota kerajaan, sedang mencari seseorang. Kota kerajaan? Permisi, Nona. Pernah melihat wanita di gambar ini? Dia Arla. Aku. Aku sudah mencarinya bertahun-tahun. Dia adalah istriku. Istri? Benar. Bukankah orang ini adalah penyelamat dulu? Dia adalah orang yang kucari siang dan malam. Orang yang selalu kupikirkan. Aku pernah melihat orang ini. Kamu yakin? Orang ini sangat penting bagiku. Jika kamu punya informasi, tolong beritahu aku. Jawab apa yang ditanya tuanku, cepat katakan.
Kenapa dia memegang gambar Wu Shuang? Wajahnya benar-benar cocok. Apakah dia benar-benar ibuku? Dia di mana sekarang? Tolong bawa aku mencarinya. Apa hubunganmu dengannya? Bukankah tadi sudah kukatakan? Dia istriku. Dulu karena perang, kami terpisah. Apakah dia juga punya seorang anak perempuan? Namanya yang Mulan. Benar, nama anakku itu. Aku kenal wanita ini. Selamat, tuanku. Kamu benar-benar mengenalnya. Sungguh tak disangka. Tanpa susah payah menemukannya. Aku tahu di mana dia. Ikut aku. Baik. Orang ini mirip dengan Wu Shuang. Apakah dia? Tuan muda sudah tidak dalam bahaya. Tapi sulit punya anak nanti. Apa maksudmu? Apakah keluarga Li tidak punya penerus? Pergi. Ayah, kamu harus membalas dendam untukku. Aku tidak punya dendam dengan wanita itu, tapi dia selalu menghalangi rencanaku. Bahkan dia ingin membunuhku. Seorang wanita saja bisa melukaimu. Siapa yang berani begitu? Aku sudah menyebut namamu. Dia masih saja meremehkanku. Ayah, bela aku. Bela keluarga Li kita. Cepat selidiki. Siapa yang melukai tuan muda? Baik. Chen Yar. Aku ada hal penting untuk kusampaikan padamu. Ayah, silakan bicara. Raja Naga memimpin 100 pasukan Penggul Kaluar dari Istana Dan akan tiba di sini. APA. Raja Naga memimpin 100.000 pasukan, bahkan memimpin sendiri. Ayah, kenapa ini terjadi? Perjalanan Raja Naga ini adalah untuk menemukan wanita ini. Lihat. Dialah yang melukaiku. APA. Kamu bilang yang Wu Shuang yang melukaimu? Benar. Dia sangat ahli dan sering menggangguku. Sialan keluarga yang berani-beraninya mengincar anakku. Mereka benar-benar keterlaluan. Yang Wu Shuang inilah yang merusak rencanaku. Jika tidak, Raja Negara Naga sudah jadi milikku. Ayah, aku tahu di mana mereka. Akan kubawa ayah menangkap mereka. Ayo. Tuan Yang, tenang saja. Aku pasti akan menemukan Mulan. Beristirahatlah dengan tenang di alam baka. Adik Kinam, Jangon terlalu sedih. Ini belum selesai. Aku akan menemukan dalang di balik ini. Benar, siapapun dia, keluarga yang akan menuntut balas. Sisa-sisa keluarga yang, kalian ingin menuntut nyawa siapa? Li Gao, ternyata kamu. Jenderal Yang, kau harus memanggilku Perdana Menteri. Kau tidak pantas. Ayah, dialah yang melukaiku. Aku tidak bisa lagi melanjutkan keturunan keluarga. Dia membunuh anggota keluarga Yang. Serahkan dia jika kalian tahu diri. Dia anakku. Kalian yang melukainya parah. Itu semua salahnya sendiri. Sekarang, aku akan menuntut keadilan. Kali ini kalian pasti mati. Kakak, dulu dialah yang memfitnah keluarga Yang. Mengatakan kami berkhianat. APA, legal. Kamu tidak merasa bersalah pada prajurit yang gugur di medan perang? Kamu akan mati mengenaskan. Berani-beraninya bicara senaknya di hadapanku. Hukuman APA Young Pantas, apa maumu? Sujud dan minta maaf. Aku akan melepaskanmu. Jangan harap. Cepat sujud dan minta maaf padaku. Keluarga yang kami semua tegar dan berprinsip. Aku hitung sampai 3. Jika tidak melakukan seperti yang anakku katakan. Kalau tidak. Yang Wu Shuang, kamu juga tidak ingin dia mati, kan? Baik, asalkan kau melepaskan kami, aku akan berlutut. Tentu, aku menepati janjiku. Jangan, Liu Mei. Jangan percaya omongannya. Kakak,
Aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu lagi. Keluarga yang kalian semua hanya orang-orang kasar, mudah ku kendalikan. Aku sudah melakukan semua yang kau minta. Tentu aku menepati janjiku. Kau jago bertarung ya? Jago bertarung buat apa? Di dunia ini. Lepaskan mereka. Tentu, aku tidak akan melepaskan kalian. Kau. Ingkar janji. Li Gao. Kau memang penchkat yang tidak tahu malu. Aku akan membunuhmu. Pasukanku tersebar di 32 kota. 32 pemimpin kota adalah orang-orangku. Bahkan Dragon Lord pun. Tidak berani berbuat apa padaku, Li Gao. Jangan terlalu sombong. Kalau kau sudah kuhabisi, sisanya akan mudah. Tukang ramal bilang, untuk mencapai tujuanku, banyak yang harus dikorbankan. Tak perlu bergabung. Aku akan menjadi raja sendiri. Aku hitung sampai 3. Kalian berdua, sujud dan berlutut, atau kalian tamat. 3. Hik. Serang. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Hari ini, aku akan membalas dendam untuk saudaraku yang tewas. Pukulan ini untuk prajuritku yang gugur di medan perang. Pukulan ini untuk 7 anak keluarga Yang. Dan untuk Yang Lao. Kumohon lepaskan aku. Apapun permintaanmu akan kulakukan. Ampuni aku. Kau sudah menyakiti banyak orang, ini akhir yang pantas untukmu. Yang Lao, aku kembali. Yang Lao, kenapa kau tidak menanggungku kembali? Sejak kecil, kaulah yang menemani latihanku dalam panas dan hujan, mengajariku untuk membela negara saat dewasa. Tapi aku belum sempat membalas budi baikmu. Kenapa kau pergi duluan? Tabahkan hatimu. Kau dibesarkan oleh Yang Lao sejak kecil. Ya. Mulai hari ini, Yang Lao adalah ayah angkatku. Namamu Mulan? Ya, namaku Yang Mulan. Jangan-jangan kau adalah... Bagus sekali, kamu ternyata masih hidup. Kamu? Kenapa kamu di sini? Aku mencari tahu keberadaanmu dan sengaja membawa orang ke sini. Saat aku menemukanmu, aku langsung mengirim kabar ke istana. Raja Naga langsung memimpin 100.000 pasukan pengawal untuk menjemputmu. Jenderal Yang. Apa situasi di sini sekarang? Perdana Menteri Li membawa orang, ingin menjepang dan membunuh kita. Dulu Perdana Menteri Li yang memfitnah pasukan keluarga Yang. Dia mengakuinya sendiri. Begitu rupanya. Perdana Menteri Li sangat ambisius. Hamba berpendapat niatnya tidak baik. Jadi bersama adik keenam bekerja sama untuk memberantasnya. Baik. Kalian telah melakukan hal besar untuk Kerajaan Naga. Juga untuk rakyat di dunia ini. Kamu masih sama seperti dulu. Tidak ada perubahan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi. Tapi, aku belum menemukan putri kita. Menemukanmu adalah kebahagiaan terbesar. Selamat Raja, Naga menemukan permaisuri. Semua bangunlah. APA? Maksudmu, dia adalah Raja Naga, penguasa negara? Benar sekali.
Bodohnya, masih bengong apa? Lihat Raja Naga. Cepat bersujud. Tidak apa-apa. Kalau bukan karena petunjuknya, aku tidak akan menemukan ini. Berkhidmat untuk raja adalah kewajiban. Dia baru saja bilang padaku. Wanita di gambar ini adalah ibunya. Ada kinam, orang di gambar ini bukan kamu? Kamu adalah Mulanku. Yang Lau sebelum meninggal memberitahuku. Orang di gambar itu adalah ibuku. Ebyo, Laner, ibu akhirnya menemukanmu. Ebyo. Tak disangka, keponakanku ada di sampingku. Dan punya kemampuan hebat. Ternyata mencari di mana-mana tidak ketemu. Tiba-tiba dapat dengan mudah. Yang Lau bilang padaku, kamu pasti masih hidup. Jadi aku mencarimu setiap hari, memikirkanmu. Laner, ibu juga mencarimu setiap hari. Ibu sangat merindukanmu. Aku tahu. Yang Lau memberitahuku. Kamu adalah pahlawan besar, makanya aku berlatih keras. Hanya untuk menemukanmu. Ibu sudah tua. Selama ini tidak di sisimu, pasti banyak menderita ya. Tanpamu, aku sama sekali tidak tua. Laner, ibu akhirnya menemukanmu. Dewa Perang Yang Wushuang. Besok, datanglah ke altar langit untuk mengikuti turnamen perebutan global. Hormat kepada Jenderal Besar, hormat kepada Dewa Perang Yang. Kami datang untuk memberitahu Dewa Perang tentang berpartisipasi dalam turnamen. Baik. Adik ke-6, bagaimana pendapatmu? Turnamen perebutan global ini diikuti oleh para petarung terkuat dari berbagai negara di dunia. Chuang Er, jika kondisimu tidak baik, lebih baik. Lebih baik aku yang mewakilimu bertanding, Ibu. Tidak, Mulan. Keberlangsungan dunia adalah tanggung jawab semua orang. Wanita juga punya tanggung jawab. Jika bisa berjuang untuk negara, aku pasti akan membanggakan negara. Turnamen perebutan global tidak memiliki aturan untuk memilih Dewa Perang terkuat. Setiap edisi selalu berakhir dengan kematian atau cacat. Adik ke-6, kamu harus berpikir matang-matang sebelum bertindak. Biarkan aku yang bertarung, Ibu. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Tidak perlu banyak bicara. Aku sudah bulat tekad. Untuk Yang Lau, untuk keluarga Yang, untuk rakyat Longkuo, aku harus memenangkan pertandingan ini. Aku akan membuat semua peserta dari berbagai negara tahu, keluarga Yang berdiri tegak, rela mengorbankan tetes darah terakhir untuk Longkuo. Ibu, aku mendukungmu. Mulan, aku akan mengajarimu, meskipun kita wanita. Kita tidak boleh menolak tantangan apapun. Aku akan bertarung untuk dikenal dunia. Keluarga Yang maju bertempur. Para penonton, turnamen perebutan Dewa Perang kali ini diikuti oleh peserta dari berbagai negara. Bertarung untuk menentukan pemenang, memperebutkan gelar global. Pertandingan resmi dimulai. Semikat. Li Zhengchun, kenapa dia ada di sana? Jia itu Pengkinat. Mungkin dia sudah membocorkan semua informasi. Kalau begitu, Kiden Nebyu. Tenang, adik ke-6. Sekarang dia adalah penerus utama keluarga Yang. Kemampuannya luar biasa. Orang-orang Longkuo, lebih baik kalian menyerah sekarang. Sili benar-benar tidak tahu malu. Sudah sampai segitunya kamu hidup. Tidak merasa bersalah pada leluhurmu? Tidak takut dapat balasan? Yang pantas dapat balasan adalah kalian. Kamu. Keponakan, jangan terpancing. Setelah turnamen selesai, tangkap dia. Benar, kita amati dulu. Jangan sampai kita yang kacau. Mengerti. Tuan, Merakala yang membunuh ayahku. Tolong balas dendam untukku. Tidak masalah. Aku pernah mengalahkan 2 dewa perang. Hari ini, aku pasti akan memasukkan Yang Wushuang ke dalam daftar. Adik ke-6, aku merasa kali ini sangat berbahaya. Hati-hati, tamu ini tidak baik. Tidak apa-apa, aku harus menang untuk menunjukkan pada mereka semua.
Para penonton, perhatikan baik-baik, ini adalah pemain Mokyu. Teknik tinjunya di climb tak terlihat dan secepat kilat. Dijuluki sebagai raja tinju terkuat saat ini, aku ingin menantang Dewa Perang Long Kuo. APA. Apa maksudnya ini? Shuang Er, jangan terima tantangan, lawannya. Sepertinya niatnya tidak baik. Benar, Katanya Raja Tinju Mocho. Bisa menghancurkan kaca tempret. Pernah mengalahkan beruang dewasa dengan satu pukulan. Dan buaya besar Sungai Nio. Kamu seorang wanita. Berani menyebut diri sebagai Dewa Perang? Memelukkan dunia bela diri. Praktisi bela diri harus berpikiran terbuka. Siapa bilang wanita tidak bisa? Wanita tidak sebaik pria. Kamu picik, tidak pantas disebut dewa perang. Jangan banyak bicara, kalau berani naik ke sini, jangan gegabah. Kalau kamu naik, harus menerima tantangan semua orang. Hari ini jika tidak menantang, orang luar akan bicara buruk tentang Long Kuo. Ebyo. Jangan takut. Biarkan aku yang menantang. Mulan, sejak kecil kamu tidak bersama ibu. Hari ini ibu akan memberitahumu. Kapanpun, kita wanita harus mandiri. Tak disangka pertandingan mulai begitu cepat. Dewa Perang yang Yushuang memilih melawan Mokyu. Mari kita lihat, kamu benar-benar berani naik untuk mati. Ayo. Shuang Er, Kali ini kamu pasti mati, Raja Tinju Mokyu ini. Mengganakan. Tenaga tersembunyi. Paman, apa itu tenaga tersembunyi? Tenaga tersembunyi adalah jurus mematikan Qigong. Hanya ahli yang berlatih minimal 20 tahun bisa menguasainya. Berarti ibu dalam bahaya? Benar-benar pertandingan global. Semua pesertanya bukan orang sembarangan. Mulan, tenang, kemampuan ibumu. Jauh lebih dari ini. Long Zhu benar, keluarga Yang. Memiliki rahasia yang disebut dua keahlian terhebat di dunia. Pertama jurus tombak, kedua jurus tinju. Tinju ibumu. Sekarang bisa disebut yang terkuat di Long Kuo. Tinju keluarga yang menggabungkan kekuatan dan kelembutan, sehalus air. Tapi juga bisa sangat dahsyat. Meneng. Kamu bisa menghancurkan tinju iblisku? APA. Tuan. Apa yang terjadi? Tinju keluarga yang benar-benar yang terhebat di dunia. Hari ini akhirnya melihatnya. Tapi, tidak boleh biarkan mereka menang. Cayam, jangan ganggu aku menonton pertarungan. Menyerahlah dan turun dari sini. Aku akan melawanmu sampai habis. Menang. Bagus sekali. Adik ke-6. Hebat. Selamat kepada Dewa Perang yang Wushuang. Memenangkan Mokyu dengan sangat cepat dan tepat. Sempa, Tuan, sekarang harus bagaimana? Kamu yang hadapi dia. Ibu menang. Setelah melewati pengalaman sulit selama bertahun-tahun. Di bawah pengaruh perubahan mental. Teknik tinju ibumu sekarang lebih hebat dari sebelumnya. Memiliki gaya seorang master bela diri sejati. Benar. Dia pantas disebut Dewa Perang Long Kuo. Aku juga ingin seperti ibu, membanggakan negara. Betul. Keluarga yang semuanya tangguh dan terhormat. Kamu juga akan menjadi lebih baik. Terima kasih, Paman. Pintar sekali. Paman, lihat. Ada peserta baru naik panggung. Ini adalah putri ular emas dari seberang lautan. Konon seumur hidupnya menari bersama ular. Darahnya bahkan mengandung racun paling mematikan di dunia. Membuat banyak petarung kuat ketakutan. APA, masih ada orang seperti ini di dunia? Ebyo. Kalian harus percaya pada Wushuang. Dia pasti akan menang. Benar. Semengat, adik Kinom. Pertandingan babak kedua dimulai. Aku hanya akan memberimu 3 jurus. Jika kamu masih hidup, itu dianggap menang. Kalau begitu ayo mulai. Aku tidak akan kalah dalam 3 jurus. Kalau begitu ayo. Ayo. Jurus pertama selesai. Ayo semua teriakan semangat bersama. Semangat, Ibu. Long Gua Semengat. Penonton sekalian, ini benar-benar luar biasa.
Putri ular emas yang terkenal bisa membunuh tanpa terlihat. Ternyata tidak bisa mengalahkan Yang Wushuang. Tampaknya kekuatan Dewa Perang Long Kuo memang tidak main-main. Tidak boleh. Jangan biarkan dia menang. Bagus. Bagus sekali. Menyerahlah. Jurus berikutnya, aku tidak akan mengalah. Berani sekali kamu memperlakukan aku seperti ini. Kalau berani lanjutkan, aku akan memukulmu sampai kamu menyerah. Pukul dia, pukul dia. Bagus pukulannya. Selamat, Dewa Perang Longguo menang lagi. Menghadapi tantangan Putri Ular Emas, tetap bertarung dengan gemilang. Bertarung dengan tingkat tinggi, dia menang lagi, Tuan. Sekarang harus bagaimana? Time. Hanya mengalahkan 2 dewa perang kelas rendah, apa artinya? Tuan benar, dia hanya menggunakan Kara Kirang. Baru menang 2 kali, sangat tidak adil bagi kami. Li Jingchan, kau bejengkel lesek. Kau mau memfitnah lagi, ya? Aku mengatakan fakta. Kalian banyak peserta, bergiliran melawan ibuku. Ini adil? Ini ibumu yang cari masalah. Sudah cukup. Wanita, biar aku yang mengalahkanmu. Ayo, Tuan Jianshen pasti bisa membuat wanita licik ini. Tak berkutik sama sekali. Wanita, aku bersedia menjadikanmu lawan. Pertarungan ini, mari kita gunakan senjata untuk bertarung sampai mati. baik. Berikan tombak. Akhirnya sampai pada babak utama kompetisi ini. Pertandingan ini antara Jianshen Yifu melawan Dewa Perang Yang Wushuang. Siapa yang akan menjadi juara akhir? Ini peserta terakhir. Aku percaya pada ibu, dia pasti bisa menjadi juara. Tidak, jangan meremehkan lawan. Menurut investigasiku, Jianshen Yifu adalah ahli pedang tertinggi di dunia. Seumur hidup belum pernah kalah di bawah pedangnya. Banyak yang tewas. APA? Dia benar sekuat itu? Bagaimana ibu bisa melawan? Yang Emulan, dengarkan baik-baik. Tuan Jianshen akan segera menjadi juara. Lihat ibumu dipukuli sampai mati di atas panggung. Kurang ajar. Coba ulangi sekali lagi. Mulan, abaikan orang hina seperti itu. Jurus tombak keluarga yang juga tak tertandingi di dunia. Siapa yang bisa menebak hasil pertandingan selanjutnya? Mengerti, Paman? Penerus jurus pedang pembunuh dewa, Jian Yifu. Tombak keluarga Yang Wushuang. Pertandingan resmi dimulai. Chuang Er, semangat. Kalau kau menyerah sekarang, aku bisa memaafkanmu. Tak tahu diri. Tombak melesat seperti naga. Bagus. Wanita ini benar-benar luar biasa. Kau harus bangga. Bisa membuatku mengeluarkan pedang kedua. Senjata ini, apakah ini pedang legendaris, Muramasa? Konon katanya pedang ini sangat tajam, bisa memotong apapun. Apa yang harus dilakukan pemimpin naga sekarang? Kita harus percaya pada Jenderal Yang. Sehebat apapun teknik tombaknya, dia tetap cuma perempuan. Hari ini aku akan membuat negeri naga tidak punya jenderal perempuan lagi. Chuang Er, hati-hati. Kekuatan yang luar biasa. Orang ini bisa menggunakan 2 pedang. Apa ibu akan baik-baik saja? Jika ada bahaya, aku akan segera menghentikan pertandingan. Tapi kalau begitu, Adik keenam akan otomatis dianggap menyerah. Naga terbang menghantam langit. cari mati. Memang tombak keluarga yang tidak main-main. Teknik tombaknya sangat misterius, benar-benar di luar nalar. Perempuan, Baroninnya kau. Sige apa kau? APA gananya?
Cepat atau lambat akan berlutut di bawah kaki pria. Banyak bicara, jangan buang waktuku. Perempuan brengsek. Aku peringatkan, cepat menyerah, atau selanjutnya akan ada nyawa melayang. Buruk, adik keenam benar-benar memancing amarah Jianshen Ichifu. Paman, kenapa bilang begitu? Bagi pendekar pedang, luka di punggung adalah aib. Meski dikalahkan lawan, jangan sampai punggung terluka. Sepertinya dia akan kehilangan kendali. Aku akan mencincangmu, memotongmu seperti sashimi. Buruk, sepertinya Jianshen Ichifu bersiap membunuh. Sepertinya nasib dewa perang yang tidak baik. Bodoh yang tak terselamatkan. Memancing Cameron Tuan Jianshen. Yang Wushuang, bersiaplah mati. Yang Emulan, siap-siap mengurus jenazah ibumu. Mulutmu seperti anjing, tak bisa mengeluarkan gading. Yang Wushuang. Sudah lama aku tidak menggunakan pedang ketiga. Kau pasti tidak bisa menahan seranganku ini. Bersiaplah untuk mati. Ibyo! Menang. Hebat, Ibyo menang. Ibu, kau kebanggaanku. Shuang Er, kau benar-benar berhasil. Ternyata peserta yang Wushuang tadi mengalah padaku. Bisa bertarung dengan ahli seperti ini, mati pun tak menyesal. Lemparan naga menghancurkan langit, 9 tusukan tombak menembus batas. Kekejaman yang menggetarkan dunia, dinginnya jalan menuju kuburan massal. Benar juga, hari ini benar-benar pemandangan yang memuaskan. Selamat kepada Dewa Perang yang Wushuang memenangkan Grand Slam. Nengkelak Tiga Ali Kilas Junior berturut-turut. Selamat kepada dia yang menjadi juara terakhir dalam pertandingan ini. Mari kita beri selamat kepada Dewi Perang yang Wushuang. Sangat menakjubkan, benar-benar memanjakan mata. Sungguh pantas disebut Dewi Perang dari negara naga, wanita tak kalah dengan pria. Kenapa bisa seperti ini? Tuan Jianshen, yang dijuluki sebagai pendekar pedang terkuat. Dikalahkan begitu saja. Saya protes. Pasti Yang Wushuang curang. Lis Hengchun, jangan asal bicara. Samuel orang melihat. Ibuku mengalahkan semua peserta dengan jujur. Jangan kau fitnah. Saya bisa membuktikan kekuatan Yang Wushuang. Siapa tahu kalian berkomplot. Untuk memberikan gelar Dewi Perang Global kepada Yang Wushuang. Kamu, apa yang terjadi? Apakah panitia memang bermasalah? Jangan asal bicara, aku percaya Dewi Perang Yang. HMPH, aku takkan biarkan dia berhasil dengan mudah. Yang Wushuang berturut-turut menantang 3 petarung kelas dunia. Sekarang pasti lemah, aku akan manfaatkan kesempatan ini. Mungkin bisa mengalahkannya. Yang Wushuang, berani terima tantanganku? Jika aku menang, Juara pertandingan global ini akan menjadi milikku. Li Zhengchun, kau benar-benar tak tahu malu. Kalau logikamu begitu, apakah peserta sebelumnya juga kau kalahkan? orang ini keterlaluan. Belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Anak kecil keluarga Li. Berani mengabaikan aturan? Kalau tak berani, si Pat Menyera, jangan kuma mengertak. HMPH, aku protes, pertandingan global ini pasti bermasalah. Semua dengarkan. Dewi Perang Negara, Naga Yang Wushuang. Curang, tak tahu malu. Jangan asal menyudah. Mulan, abaikan orang ini, bagaimana? Apa kalian merasa bersalah? Aku takkan membiarkannya lolos. Baik, aku terima tantanganmu. Yang Wushuang, kau pasti akan kukalahkan setelah menyelesaikanmu. Dan putrimu. Juga takkan bisa pergi dengan selamat.
Aku akan membuat keluarga yang tak bisa bangkit selamanya. Dari mana anak ini dapat keberanian? Minggir. Yang Gushuang, kau. Bagaimana kau masih punya tenaga? Untuk menghadapi orang kecil sepertimu, satu jari saja cukup. Tidak mungkin. Li Sichun, dengarkan baik-baik. Pukulan ini untukmu, karena kau licik, tak tahu malu, seperti anjing dan babi. Pukulan ini untukmu, karena kau berkhianat, bersekongkol dengan bangsa asing. Tidak, aku salah. Juara hari ini adalah milikmu. Aku tidak punya pendapat apapun. Pukulan ini untukmu, karena kau berulang kali menyakiti keluarga Yang. Pukulan yang bagus. Ibu, jangan biarkan binatang ini lolos. Keluarga Li merusak negara dan menyengsarakan rakyat, dosanya tak terampuni. Tidak, jangan pukul lagi. Baik. Eh bien, Selamat kepada Yang Wushuang atas kemenangannya dalam turnamen Dewa Perang kali ini. Gelar Dewa Perang benar-benar pantas untuknya.